Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Perkenalkan, kembali lagi dengan saya Arif Maulana Febriantoro dengan NIM 2018 07011036. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana tentang menyusun BMC dalam bisnis yang kita jalani. Untuk video lebih lanjutnya, silakan simak di slide berikutnya. Dalam penyusunan BMC atau bisnis model kanvas itu memiliki 9 blok yang tergabung dalam satu kanvas, di mana ke-9 blok yang ada di BMC yang tergabung dalam satu kanvas ini adalah mewakili kunci utama pendorong keberhasilan suatu bisnis. Nah, yang pertama customer segment, yaitu siapa konsumen Anda, seperti apa deskripsi orang yang ingin masalah Anda pecahkan. Lalu yang kedua ada value proposition. Value proposition itu merupakan solusi apa yang Anda tawarkan ke konsumen Anda. Jadi, apa yang membuat konsumen mau memilih dan membeli apa yang menggunakan value Anda itu. Terus yang ketiga ada channels. Channels itu adalah bagaimana cara agar value atau solusi masalah Anda bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, yang keempat ada customer relationship. Customer relationship adalah bagaimana cara Anda berinteraksi untuk menjaga loyalitas konsumen. Lalu yang kelima ada revenue streams. Revenue streams adalah bagaimana cara bisnis menghasilkan uang dari value yang ditawarkan. Lalu keenam ada key activities. Key activities adalah aktivitas kunci atau strategi kompetitif yang dilakukan bisnis untuk menciptakan value proposition-nya. Lalu yang ketujuh ada key resource. Key resource adalah apa saja sumber daya yang harus dimiliki perusahaan agar dapat kompetitif dalam menciptakan value. Lalu yang ke-8 ada key partnership. Key partnership adalah siapa partner yang mendukung organisasi agar selalu kompetitif dalam berbisnis. Lalu yang ke-9 ada cost structure. Cost structure adalah apa saja faktor-faktor yang membentuk biaya yang harus dikeluarkan dalam bisnis Anda. Nah, selanjutnya ini ada 9 langkah menggunakan business model kanvas dalam berbisnis yang Anda jalankan. Yang pertama, langkah pertama itu ada customer segment. Customer segment atau segmen konsumen yang ditargetkan merupakan hal terpenting yang harus bisa dijawab dari business model kanvas. Nah, langkah kedua ada value proposition, yaitu ketika pemetaan customer segment sudah jelas, maka selanjutnya kita memilih mana masalah atau kebutuhan dari pelanggan itu yang akan kita penuhi. Selain itu, di value proposition juga harus mempertimbangkan apa keunikan dan keunggulan dari solusi produk yang kita tawarkan. Lalu langkah ketiga ada channels. Channels dalam BMC adalah entitas yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk membuat value proposition yang sudah dibuat itu sampai ke konsumen. Biasanya saya menggunakan framework AIDA atau Attention, Interest, dan Desire, dan Action sebagai tahap awal. Ditambah bagaimana proses pengiriman barang atau jasa tersebut ke konsumen. Langkah keempat ada customer relationship, yaitu bagian customer relationship diisi tentang bagaimana kita berinteraksi kepada konsumen setelah terjadi transaksi untuk memastikan konsumen puas dengan value yang kita tawarkan sepanjang hingga akhir life cycle-nya. Lalu yang langkah 5 ada revenue stream. Revenue stream adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan atau organisasi yang berasal dari value proposition yang ditawarkan. Hal paling penting adalah harus terjadi koneksi yang clear antara revenue stream yang dihasilkan dari value proposition dan customer segment mana yang harus membayar hal tersebut. Lalu ada langkah ke-6 yaitu key activities. Key activities itu untuk menciptakan value proposition yang lebih baik dan kompetitif. Lalu ada langkah ke-7 adalah key resource. Key resource adalah sumber daya strategis yang dibutuhkan untuk menunjang key activities agar bisa berjalan lancar untuk menghasilkan value proposition sesuai dengan yang diharapkan. Lalu langkah kelima ada langkah 8, key partnership. Sebuah organisasi bisnis tentunya tidak bisa berjalan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ketimbang mengembangkan dan menjalankan semuanya sendiri, ada baiknya untuk bekerja sama dengan mereka yang expert di bidangnya masing-masing. Lalu langkah 9 ada cost structure. Cost structure adalah daftar biaya yang dikeluarkan oleh organisasi bisnis dalam rangka menciptakan value proposition kepada konsumen. Biasanya, cost structure ini ditarik dari key activity. Pemetaan struktur biaya perlu dilakukan dengan lebih berhati-hati karena sangat penting apabila organisasi bisnis ingin dibuat dalam skala yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, ini adalah contoh BMC dari bisnis yang saya buat. Nah, udah kan? Tadi udah ngeliat tuh cara menyusun BMC yang baik, yang benar gimana. Dan semoga contoh yang saya berikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga informasi yang saya berikan itu berguna untuk bisnis yang sedang kalian jalankan. Semoga bisnis yang kalian jalankan mendapatkan progres yang baik dan benar. Oke, sekian dari saya. Saya undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus lagi.